Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Misbah bahwa ternyata definisi atau ciri-ciri orang mendapatkan kebahagiaan itu diantaranya dia selalu beristighfar. Lalu bagaimanakah ketika kebahagiaan itu digabungkan antara kebahagiaan ruh dan jasad? Inilah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Selamat mengikuti. Tema kita ini tentang bahagia. Saya pengen sebelum salam ibu-ibu, bapak-bapak buka maskernya, coba senyum 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Ya, 1, 2, 3. Waduh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru kita Kiai Misbah waffaqahullah bihusni taufiqih. Mudah-mudahan sehat wal afiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesia ku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Bahagia? Utang lunas? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kalau orang tanya mau makan enggak, jawabannya boleh jadi iya, boleh jadi enggak. Oh, saya enggak mau makan, udah kenyang. Tapi mau bahagia tidak? Semua orang jawab iya. Karena ini pertanyaan retoris, pertanyaan yang sesungguhnya tidak perlu lagi dipertanyakan karena jawabannya kita sudah tahu. Mesti semua manusia lintas agama, lintas suku, lintas primordial, dia pasti pengen bahagia. Gak ada yang gak pengen bahagia. Betul? Poin yang kedua yang saya pengen garis bawahi dan sama-sama kita garis bawahi. Kebahagiaan itu semua orang pengen bahagia, tapi bagaimana cara kita mentreatment supaya kita bisa dapat kebahagiaan, ini beda-beda. Banyak orang keliru mencari bahagia. Kenapa? Karena dia keliru mengenal dirinya. Dia anggap dengan dia party, kelabing, kumpul sama teman-teman, moto hidupnya muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga, ada yang begitu. Enak banget itu, ya. Dia anggap ketika dia memenuhi ajakan-ajakan jasmaninya, dia bahagia. Tidak. Allah menciptakan kita 2 dimensi. Ada unsur fisik jasmani, tapi ada unsur ruhani, sesuatu yang abstrak, jiwa, nafas. Kalau kita punya 2 unsur ini berarti bukan cuma jasmani kita saja yang kita bahagiakan. Untuk bahagia jasmani dia perlu makan, betul? Tidak makan orang bisa sakit. Dengan sakit orang tidak bahagia, setuju? Itu jasmani. Ruhani juga butuh makan. Untuk bahagia ruhani butuh asupan. Ruhani butuh nutrisi. Apa makanan ruhani? Banyak. Dengerin Damai Indonesiaku. Pengajian, sholat. Kata Nabi, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Diberikan keindahan, kesejukan di mataku di dalam sholat. Nabi bahagia kalau sholat. Kata Nabi kepada Bilal, qum ya Bilal, arihna bis shalah. Bilal, berdirilah, qomat. Waktu sholat mau masuk, arihna bis shalah, relaksasikan batin kami. Jadi dalam kacamata Nabi, sholat itu adalah relaksasi batiniyah. Sholat adalah treatment untuk mendapatkan kebahagiaan. Banyak orang jasmaninya bahagia, tapi batinnya kering. Betul? Betul? Jadi Islam menawarkan kebahagiaan yang tidak temporer. Islam menawarkan kebahagiaan yang infinity, tidak terbatas. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, saya pengen sadur ungkapan bijak dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam salah satu karyanya yang ke-45 namanya Kimia Us-Sa'adat. Kimia Us-Sa'adat artinya adalah unsur-unsur kebahagiaan. Bagi Al-Ghazali, orang
untuk mendapatkan kebahagiaan seperti dia membuat proses kimiawi. Menemukan satu unsur dengan unsur yang lain lalu tercipta namanya proses kimiawi. Tidak bisa kita, saya pengen bahagia, udah saya bahagia aja, enggak bisa. Harus ada proses kimiawi untuk menjadi orang yang bahagia. Bagaimana treatmentnya? Salah satu tangga pertama untuk kita bahagia kata Al-Ghazali, ma'rifatun nafs. Mengenal diri kita. Kalau kita salah mengenal diri, kita salah mentreatment kebahagiaan. Kita kira kita sudah bahagia, padahal belum karena kita nggak kenal dengan diri kita. Karena itu kata Al-Ghazali, harus kenal dengan diri sendiri. Bagaimana cara kita mengenal diri kita? Kata Tuan Syekh Al-Ghazali, tangganya satu. Ibu-ibu, bapak-bapak harus sering-sering menginterogasi diri kita. Bertanya-tanya dengan diri kita. Berkontemplasi, merenungi. Ayu syai'in anta, kamu ini siapa? Ini pertanyaan pertama. Supaya kita kenal dengan diri kita. Ayu syai'in anta, kamu ini siapa? Saya Azhari Nasution. Baik. Kalau kamu Azhari Nasution, wa min aina ji'ta ila hadzal makan? Dari mana kamu ada? Dari mana kamu ada? Lalu kemudian wali ayyi syai'in khuliqata? Untuk apa kamu diciptakan? Banyak orang enggak bahagia lalu berakhir bunuh diri karena dia gagal menjawab pertanyaan nomor 3. Dia merasa dia sampah, untuk apa dia ada di bumi ini, yaudah saya bunuh diri aja. Padahal kata Al-Ghazali, dia harus menjawab, wali ayyi syai'in khuliqta. Untuk apa kamu ada di bumi ini? Kamu siapa? Oke, akan kemana? Lalu kemudian untuk apa kamu ada di bumi ini? Yang keempat, wa bi ayyi syai'in sa'adatuka. Apa yang membuat kamu bahagia? Yang kelima, wa bi ayyi syai'in syaqauka. Apa yang membuat kamu enggak bahagia? Pertanyaan keempat dan kelima ini baru bisa dijawab kalau kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Kita akan bahas bagaimana perspektif Al-Ghazali tentang kebahagiaan setelah segmen berikut ini, insyaallah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Azhari Nasution atas materi dan juga refleksi yang luar biasa sekali. Betapa bahagia tidak hanya wujud fisik dan materi belaka, namun lebih dari itu. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi di segmen ketiga dan juga keempat nanti di sesi tanya jawab. Namun terlebih dahulu saya undang satu penanya untuk memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita, insya Allah. Ada Ibu Siti Romla, silakan boleh berdiri Ibu Siti Romla untuk mengajukan pertanyaannya. Maskernya boleh diturunkan biar suaranya lebih jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada orang yang taat ibadah tapi dia terlihat tidak bahagia. Apakah ada yang salah dengan konteks ibadah atau ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah, menarik sekali pertanyaannya dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Usai jeda tetaplah di Damai Indonesiaku, kami akan kembali.